Pasangan suami istri menikah 10 tahun belum pernah punya anak. Namun tepat di pemakaman suaminya, dia mengetahui bahwa di dalam kartu keluarga, ada seorang anak berusia 7 tahun. Dia tidak bisa percaya suaminya mengkhianatinya seperti itu. Bahkan tidak mengerti mengapa anak itu diberi nama belakangnya. Dengan satu harapan, dia bertanya pada Gunes siapa ibunya. Namun anak itu tidak bisa mengatakan apa-apa. Hanya bisa diam-diam menyentuh foto ayahnya dan menangis. Sampai Elif menemukan ponsel rahasia suaminya, yang berisi banyak video Gunes di dalamnya. Dan dia juga meminta gadis itu memanggilnya ayah. Harapan terakhir Elif hancur berkeping-keping. Setelah menerima kenyataan, dia mengumpulkan keberaniannya untuk memperkenalkan diri pada Gunes. Namun bagaimanapun juga dia tidak bisa mengatakannya. Saya adalah istri dari ayahmu. Jadi, akhirnya dia hanya mengatakan bahwa dia adalah orang yang dikenal ayahmu. Untuk menemukan kebenaran, dia menggeledah telepon. Akhirnya menemukan satu-satunya nomor yang tersisa di kontak. Tapi setelah menelepon tidak ada yang menjawab. Elif harus sementara mengambil tanggung jawab merawat Gunes. Melihat gadis kecil dengan kebiasaan makan seperti suaminya, Elif merasakan banyak emosi campur aduk. Namun Elif tidak tahu satu porsi spaghetti membuat Gunes merasa hangat. Gadis kecil itu terbangun dari mimpi buruk di malam hari. Dia tanpa sadar mencari Elif untuk mendapatkan kenyamanan. Tetapi ketika melihat Elif meringkuk dalam kedinginan, dia langsung membawa selimut untuk menutupi Elif. Dua orang berpelukan tidur sampai pagi. Setelah bangun Elif berkata kepada Gunes, hari ini dia akan keluar untuk mencari jejak ibunya. Elif tidak memperhatikan, tangan gadis itu mulai tegang tidak bisa dijelaskan. Tetapi ketika mendengar berita bahwa Elif akan membawa Gunes bersamanya, dia dengan senang hati berlari ke pintu memakai sepatu. Takut dia akan ditinggalkan jika terlambat 1 detik. Dia membawa Gunes ke lantai bawah perusahaan suaminya. Ketika melihat Gunes sedang tidur, dia meninggalkan gadis kecil itu di dalam mobil dan pergi sendirian. Tapi telah mencari di seluruh tempat kerja suaminya tanpa menemukan petunjuk. Akhirnya menemukan sebuah tagihan mencurigakan di tempat sampah. Dia tahu suaminya tidak pernah makan coklat. Jadi ini pasti untuk Gunes. Jadi dia pergi ke toko kelontong sesuai alamat tersebut. Bos tahu banyak tentang Gunes sejak pandangan pertama. Dia juga memberitahukan kepadanya alamat rumah gadis itu. Tetapi saat tiba di pintu, meskipun Elif mengetuk pintu, tidak ada yang menjawab. Dia duduk tak berdaya di tangga sambil menangis. Gunes merasa sedih dan menghapus air mata Elif. Kemudian dia mengambil kunci yang tersembunyi di dalam kotak meteran. Saat masuk rumah, Elif menjadi sangat gugup. Melihat lingkungan asing muncul di depannya, adalah pemandangan bahagia bersama suami. Dia tidak bisa percaya suaminya ada di sini, bercanda dengan wanita lain di atas tempat tidur ini. Dia juga tidak pernah suka pakaian mewah dan parfum yang menyengat. Tapi sekarang semuanya bisa berubah hanya karena satu orang. 2 orang menunggu di sini sampai tengah malam tapi tidak ada yang kembali. Lalu setiap hari dia menunggu di sini. Tapi beberapa hari kemudian masih tidak ada yang kembali. Sebagai gantinya, dia menerima tumpukan tagihan hutang. Ternyata suaminya tidak hanya berhutang di luar, tetapi juga menggadaikan rumah pernikahan mereka. Menghadapi banyak pukulan, kehidupan Elif menjadi sangat sulit. Karena itu, dia memutuskan untuk mengirim Gunes ke panti asuhan. Gunes tampaknya tahu Elif akan melakukan apa. Mati-matian memegang tangan Elif. Tapi melihat Elif sangat sedih, dia berkata hanya bisa membiarkan gadis itu pergi. Melihat Elif perlahan berjalan pergi, mata Gunes penuh dengan kesedihan. Sampai Elif tidak tahan untuk tidak melihat ke belakang. Dan melihat gadis itu menangis, dia tidak tahan lagi. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Kemudian keduanya pergi ke perusahaan suami. Ingin hidup dengan pensiun. Tidak menyangka suami ternyata sudah mengambil gaji di muka. Sekarang, setelah dipotong pensiun, mereka masih berhutang perusahaan sejumlah $300.000. Elif merasa seperti langit runtuh. Dia ingin berargumen dengan bos suaminya. Tidak disangka setelah bos mengetahui seluruh cerita, langsung setuju menghapus utang suaminya dan memberikan Elif bantuan yang cukup. Tepat saat itu Gunes berlari datang dan menggenggam tangan Elif. Bos sangat terkejut dan bertanya mengapa tidak mendengar kabar dia punya anak. Elif juga bercanda menjawab, saya juga di pemakaman suami saya.
Baru tahu saya punya seorang anak. Saat itu bos mulai panik. Karena anak di depan, sangat mungkin adalah anak dari adik perempuannya. Karena beberapa hari sebelumnya, dia menemukan bahwa adik perempuannya yang hilang bertahun-tahun, telah berselingkuh dengan seorang karyawan di perusahaan. Dia mengejar dan menghadang Hakan, tapi tidak sengaja membuatnya terjatuh dari tebing. Karena merasa bersalah kepada Hakan, dia menawarkan untuk menghapus utangnya dan memberinya pensiun penuh. Tapi Elif menolak. Setelah Elif pergi, Firat segera mencari adik perempuannya dan bertanya apakah dia punya anak. Adik perempuan bersumpah atas hidupnya bahwa dia tidak ada hubungan dengan Hakan dan tidak memiliki anak. Tapi ini tidak menghilangkan kecurigaan kakak laki-laki. Dia memerintahkan asistennya untuk memeriksa catatan medis adik perempuannya selama bertahun-tahun, tapi tidak menemukan apapun. Karena ketika Gunes lahir, Hakan telah menggunakan surat nikahnya dengan Elif, mendaftarkan atas nama kartu keluarga Elif. Di sisi lain, adik perempuan tahu bahwa kakaknya mungkin sudah menyadari tentang anak perempuannya, jadi ingin menelepon Hakan. Tidak disangka telepon itu ada di tangan Elif. "Mengapa kamu memberitahu kakakku bahwa aku punya anak? Hakan sudah mati, aku adalah istrinya. Aku sudah tahu tentang dirimu." Mendengar itu dia langsung menutup telepon. Elif dengan bersemangat berbicara kepada Gunes. "Kita telah menemukan ibu dari anak itu." Tapi dia tidak memperhatikan reaksi penolakan dari Gunes saat mendengar ini. Saat itu, wanita tersebut tampaknya telah menyadari sesuatu. Segera mengemas barang-barangnya dan pergi dari sana. Elif bergegas ke rumah kedua suaminya, menarik Gunes langsung ke pintu. Tapi pintu terbuka lebar, sebuah perasaan buruk muncul. Ternyata tempat ini telah lama ditinggalkan. Biarkan Gunes di bawah rumah melihat apakah ada jejak ibunya. Namun seseorang yang sengaja menghindar. Bagaimana mungkin mengizinkanmu menemukannya? Setelah kembali ke rumah, Gunes tiba-tiba kehilangan kesabaran dengan Elif. Elif berpikir ketika dia mengejar ibu Gunes, tanpa sengaja melukai gadis itu. Gunes tidak menjawab. Dia terus menebak mungkin karena Gunes marah karena tidak menemukan ibunya, dan berjanji akan berusaha keras untuk menemukan ibu gadis itu. Tidak disangka Gunes semakin marah. Dengan wajah bingung, Elif hati-hati mengingat kembali detail hari itu. "Kita akan segera menemukan ibumu." "Kita perlu masuk ke dalam." Lihat siapa ibu dari anak itu. Pada saat ini Elif baru menyadari dan melihat Gunes sedang menangis. "Apakah kamu takut pada ibumu?" Akhirnya dia juga menebak benar apa yang Gunes pikirkan. Anak perempuan itu memeluk Elif. Dia tidak ingin bertemu dengan setan itu lagi. Gunes belum pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Harus menanggung penyiksaan dari ibu setiap hari. Seluruh masa kecilnya dihabiskan dalam pertengkaran orang tuanya. Tak disangka di rumah ada tamu yang datang tanpa diundang. Bos suaminya mengunjungi dengan inisiatif sendiri. Tidak hanya membawa coklat stroberi untuk Gunes, bahkan ia memberikan sebuah cek sebagai bantuan untuk Elif. Tapi pada akhirnya, Elif juga tidak akan sembarangan menerima uang itu. Dia berjanji akan melunasi semua hutang suaminya. Tidak disangka Gunes merasa tidak enak saat ini. Keduanya buru-buru membawa Gunes ke rumah sakit. Dokter mendiagnosis Gunes merasa tidak enak. Penyebabnya adalah alergi stroberi bawaan. Elif tahu suaminya tidak alergi terhadap stroberi, jadi pasti dari ibunya. Saat ini Firat juga menyadari adiknya telah berbohong. Karena adik perempuannya juga menderita penyakit yang sama. Dia mengabaikan semuanya dan berlari pulang, mengambil adik perempuannya dan pergi ke rumahnya. Dia menendang pintu terbuka, ingin mencari barang-barang anak-anak di dalamnya. Tapi tidak mendapatkan apa-apa, karena adik perempuannya telah meminta orang lain untuk membersihkan tempat itu. Keesokan harinya Firat secara proaktif mengantar Elif dan Gunes pulang. Dalam perjalanan, dia meminta Elif mengatur sebuah pesta untuknya. Dia tahu Elif sangat ahli dalam bidang ini. Elif benar-benar membutuhkan penghasilan ini mengingat situasi terkini. Jadi, dia pergi ke sana bersama Gunes keesokan harinya. Perusahaan Firat membahas detail tentang kerjasama. Tapi tak disangka mereka bertemu. Seorang wanita yang juga datang ke perusahaan mencari kakak laki-lakinya. Gunes gemetar dan bersembunyi di belakang Elif. Sebaliknya Dila seperti pertama kali bertemu. Dia mendekati Gunes untuk menyapa.
Tatapannya sebelum pergi membuat bulu kuduk Gunes berdiri. Tapi Dila tidak pergi setelah keluar. Sebaliknya dia masuk ke sebuah toko mainan. Dia menghentikan Elif sebelum mereka berangkat. Dia juga mengatakan bahwa dia sangat menyukai Gunes dan khusus membelikan gadis itu sebuah hadiah. Tapi Gunes tidak mau. Elif mengambilnya untuk Gunes sebagai tindakan sopan. Setelah kembali ke rumah, Gunes sangat penasaran, tidak tahan untuk membuka hadiahnya. Ketika Gunes melihat ada boneka di dalamnya, dia langsung berteriak dan melemparnya keluar. Kenangan buruk dari masa lalu muncul kembali di hadapannya. Gunes tahu ini adalah ibunya yang memperingatkannya untuk tetap diam. Karena Gunes telah tidak sengaja merusak sesuatu. Kisah ibu selingkuh dengan pria lain. Untuk mencegah gadis kecil itu mengungkapkannya, ibu telah kejam mengurungnya dan menghukumnya. Sekarang melihat mainan ini seolah menghidupkan kembali pemandangan itu. Elif melihat ketakutan Gunes pada mainan itu, lalu cepat-cepat membuangnya. Elif menghibur dan suasana hati gadis kecil itu baru membaik. Keesokan harinya Elif membawa Gunes bertemu dokter psikolog. Setelah diagnosis diketahui bahwa Gunes sangat takut pada ibunya. Juga karena ibunya Gunes tidak bisa berbicara, selama tidak terstimulasi, dan diberi perhatian serta cinta lebih. Gadis itu akan bisa berbicara seperti biasa. Jadi Elif dan Gunes menonton film dan merasakan hidup. Bersama-sama membuat popcorn dan menikmati makanan enak. Bahkan bersandar satu sama lain untuk menghangatkan diri. Kondisi Gunes semakin membaik, tapi Dila tidak mau melepaskan Gunes. Dia memanfaatkan ketidakhadiran Elif dan pura-pura menjadi guru TK untuk menyusup ke dalam rumah. Lalu mengusir pengasuh dan ingin membawa Gunes pergi dari sini. Gunes tidak cinta ibu, tidak butuh ibu. Dila terkejut karena Gunes bisa berbicara. Kau pikir aku mencintaimu? Jangan ceritakan tentang aku pada orang lain, dengar ya. Tatapan Gunes penuh kekecewaan. Saat itu pengasuh mendengar suara dan langsung lari mengusir Dila. Kebetulan Elif juga buru-buru pulang ke rumah. Melihat reaksi Gunes terhadap Dila, dia bertanya apakah wanita itu ibu dari gadis kecil itu. Gunes mengangguk. Firat segera berlari keluar mengejar tapi tidak menemukan siapa-siapa. Elif tidak mengerti mengapa wanita itu tidak ingin Gunes tapi malah mencari gadis itu. Saat itu, perasaan Gunes juga tidak terlalu terpengaruh. Kerjasama antara Elif dan Firat juga semakin berkembang dengan stabil. Proyek-proyek yang dia rencanakan dan organisir sangat disukai oleh semua orang. Para tamu tidak henti-hentinya memuji di depan Ibu Firat. Ibu Firat juga berbicara tentang Elif. Orang ini telah meninggalkan kesan yang mendalam. Bahkan mengundang dia dan Gunes ke rumah untuk bermain. Di meja makan malam, Ibu Firat berharap Elif bisa datang bekerja di perusahaannya. Ia tidak ingin kehilangan bakat hebat seperti itu. Elif melihat tumpukan tagihan yang menumpuk, jadi dia setuju. Selama waktu itu, Gunes merasa bosan dan berjalan-jalan di kamarnya. Dia tidak menyadari bahaya yang mendekat. Dila perlahan berjalan menuju Gunes dengan senyum aneh. Gunes ketakutan berlari sangat cepat, bahkan ceroboh jatuh ke tanah. Tetapi Dila tampak sangat menikmati hal menarik ini. Dia juga tidak merasa bosan. Sedikit demi sedikit mendekati Gunes. Aku bukan ibumu kah? Kenapa kamu tidak mencintaiku? Gunes bersembunyi dalam lemari, tapi Dila terus mengancam dia di pintu. Saat itu Firat naik ke lantai atas dan menemukan jepit rambut yang dijatuhkan Gunes. Tepat ketika Dila berencana membuka pintu, Firat muncul dari belakang membuatnya ketakutan. Firat merasa tidak nyaman dan segera membuka pintu. Dia melihat Gunes gemetar. Pemandangan ini mengingatkan dia pada gambar adik perempuannya dulu. Dia memeluk Gunes keluar. Tapi dia telah menyembunyikan jepit rambut Gunes. Keesokan harinya dia pergi ke kamar Dila dan mengambil sisirnya. Dia ingin melakukan tes hubungan ibu anak untuk mereka berdua. Tapi setelah kembali ke rumah, kondisi Gunes semakin memburuk. Elif membawa Gunes untuk menemui psikolog sekali lagi. Dokter menyarankan agar lebih banyak kontak dengan hewan untuk Gunes. Mungkin bisa membuat kondisinya lebih baik. Setelah Firat tahu cerita itu, dia menawarkan untuk membawa mereka berdua ke peternakan kudanya. Tentu saja Gunes sangat senang setelah melihat anak kuda itu. Dia bahkan memberi nama untuk anak kuda itu. Saat mereka bertiga sedang menikmati suasana, Firat menerima panggilan telepon. Hasil tes DNA menunjukkan bahwa Gunes dan Dila adalah ibu dan anak kandung.